Kata-kata Qin Yichen seperti pisau, yang menusuk langsung ke jantung Jide Tali. Itu benar. Sekarang Anda harus bergantung pada Qin Yichen untuk menyediakan sumber daya untuk mempertahankan benteng. Apakah benar-benar tepat bagi Anda untuk mengubah wajah Anda menjadi bawahan pada saat kritis ini? Hanya karena Kilo dan Qin Yichen memiliki konflik, dia bahkan tidak tahu penyebab insiden itu, jadi dia ingin melindungi kekurangannya. Tidak apa-apa untuk merokok. Tapi Jide Tali hanya tidak mau dan tidak mau melihat bawahannya, utusan surgawi ini, yang dipukuli seperti ini oleh Qin Yichen. Orang-orang ini adalah harta di bawah tangannya, dan dia tidak bisa mentolerir kontaminasi orang lain. Ketika Jide Tali sedang berperang antara surga dan manusia, Qin Yichen tidak melakukan apa-apa, hanya melihat ke kejauhan dengan tenang, menunggu Jide Tali untuk mengetahuinya. Untuk Qin Yichen, masalah ini sendiri sangat sederhana, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Kilo juga jenius. Dalam hal kekuatannya sendiri, dia memiliki keberanian, arogansi, pengejaran, dan kemampuan. Ini saja mungkin tidak begitu menakjubkan, tetapi ketika digabungkan, segalanya menjadi berbeda. Kilo adalah seorang jenius yang serba bisa, tetapi masalah yang harus dia pecahkan sekarang adalah dia sangat kuat sehingga dia tidak bisa. Tetapi sebagai seorang pramuka, tidak banyak yang bisa dia andalkan untuk dilakukan orang lain, dan bahkan sebagian besar waktu, dia akan bertindak sendiri, dan kemahakuasaan adalah solusi terbaik. Tapi ini juga ditakdirkan untuk ketidakjelasan Kilo saat ini, dan bahkan terlihat biasa-biasa saja, hanya seorang anak muda yang dicintai oleh kapten penjaga. Bahkan akan ada orang idiot yang akan benar-benar membodohi perlakuan yang Kilo menangkan dengan kekuatannya, menggunakan kata dia masih muda. Dan Qin Yichen tidak akan membuat kesalahan sederhana dan tingkat rendah seperti itu. Dia tahu seberapa kuat Kilo. Setiap tahun, dia hanya merekam perang, yang merupakan sejumlah besar data. Melalui tes tadi, Qin Yichen sudah tahu berapa banyak hal yang Jiluo ingat dalam pikirannya, dan hanya itu yang dia miliki sejak dia memasuki wilayah bintang Huotu sampai sekarang. Tidak buruk untuk dapat menemukan begitu banyak ingatan, belum lagi ingatan yang akurat. Orang ini memang harta yang diberikan kepada Qin Yichen oleh Jide Tali, tetapi dengan cara yang sama, jika Qin Yichen ingin menggunakannya, dia harus membersihkannya terlebih dahulu. Peras semangat Kilo, biarkan dia berpikir sendiri. Pada akhirnya, apakah akan mengubah jalan di depannya menjadi kegelapan, atau menunjukkan bakatnya terlebih dahulu. Qin Yichen tinggal bersamanya untuk waktu yang sangat lama, sebulan penuh, cukup baginya untuk mengingat kembali kehidupannya ratusan kali. Adapun Jide Tali di depannya, Qin Yichen mengabaikannya begitu saja. Dia hanya bertangan pendek, tidak bodoh. Dengan diamnya Qin Yichen, Jide Tali juga tidak agresif pada awalnya. Saya tidak tahu kapan itu dimulai. Dia juga mempelajari gerakan Qin Yichen dan melihat awan gelap di luar. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen menoleh tanpa daya dan menghela nafas. Tentara kewalahan, dan ada waktu luang yang langka. Jika Anda tidak memotongnya, Anda tidak dapat membuatnya, apalagi sepotong batu giok kasar. Jide Tali mengangguk, wajahnya tenang. Saya tahu. Mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Kamu tahu. Apakah Anda tahu bahwa jika Anda tidak memberi paman untuk menenangkan diri dengan cepat, apakah Anda ingin semua orang salah paham tentang kontradiksi antara kami berdua? Apakah Anda tidak melihat bahwa sudah ada banyak utusan ilahi yang menonton? Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda? Qin Yichen hampir memutar matanya. Jide Tali mengabaikan tindakan Qin Yichen, tetapi berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja aku tahu aku seharusnya tidak terlalu terbiasa dengan mereka, tetapi mereka tidak sendirian, dan kamu juga tahu bahwa mereka yang bisa masuk ke negeri dongeng pasti bukan orang biasa. Jika kamu ingin menjadi dewa, kamu harus dilahirkan di negeri dongeng dan tumbuh di negeri dongeng. Mereka berbeda dari pembangkit tenaga listrik yang kesepian di luar. Mereka hanya individu. Ada orang tua di keluarga dan orang muda di bawah. Mereka adalah pilar keluarga. Qin Yichen tertegun sejenak, menoleh untuk melihat Jide Tali, lalu menoleh diam-diam dan melihat ke kejauhan. Khawatir, mungkin itulah alasan Gilteri tidak bisa bersikap kejam terhadap bawahannya. Kekhawatiran menyayangi seperti ini paling sering muncul di rumah. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen memiliki perasaan yang aneh. Dia sepertinya tahu, tapi sepertinya dia tidak tahu. Pada saat ini, Qin Yichen sedikit bingung, berbalik dan berjalan menuju kuil penguasa cahaya. Kembalilah. Aku sudah membuat keputusan tentang masalah ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan apapun. Juga, Kilo sekarang berada di bawah yurisdiksiku. Tidak peduli seberapa tertekannya kamu harus menanggungnya untukku. Aku tidak perlu sampah manja di bawah komandoku. Jide Tali tahu bahwa tidak ada ruang untuk manuver, dan memukul kepalanya. Dia benar-benar sulit untuk dihadapi. Temperamen keras kepala Qin Yichen bukanlah sesuatu yang bisa dia yakinkan. Dan keadaan Kilo saat ini, saya khawatir tidak ada gunanya baginya untuk menghancurkan langit. Kedua belah pihak tidak bisa mendamaikan kontradiksi, dan Jide Tali hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Lupakan saja, aku tidak bisa mengendalikan masalah ini,
biarkan mereka pergi. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, perkemahan kuil Master Cahaya menjadi semakin hidup. Apakah ada sisa dari yang terluka? Mereka yang belum makan, datang dan makan sedikit. Meskipun kita tidak membutuhkan hal-hal ini, selalu nyaman untuk makan seteguk. Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat dan tinggalkan. Bahkan lukanya tidak sembuh. Jika kamu bergerak, mari kita datang. Ada orang terluka di tim ketiga yang mengatakan mereka mencari Hagenlock. Ada yang tahu atau tahu tentang itu? Perkemahan sekarang mendidih. Dan bagi semua orang yang hadir, ini adalah pengalaman yang belum pernah dilihat sebelumnya. Orang-orang percaya di kuil Lord of Light jarang mengalami adegan pemisahan hidup dan mati seperti itu. Terutama di depan mereka yang telah kembali ke tempat yang aman, tetapi masih belum selamat, dan merasa lebih bersyukur atas pemisahan hidup dan kematian. Dalam lingkungan seperti itu, mereka lebih memperhatikan utusan ilahi ini. Meskipun mereka pernah menjadi musuh ketidakadilan, mereka masih berusaha sebaik mungkin untuk merawat mereka, karena takut orang-orang yang masih hidup ini akan membuat kekacauan lagi. Bagi para utusan, perawatan Temple of the Lord of Light bukan hanya sekedar teliti dan sederhana, tapi lebih seperti pasien yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dari saat mereka muncul di sini, orang-orang percaya ini membuat mereka merasakan betapa dunia baru di mana semua orang sama. Tidak ada yang diberi perhatian khusus karena kekuatan mereka, dan tidak ada yang diabaikan karena kelemahan mereka. Di antara orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, adalah hal biasa bagi mereka yang memiliki kemampuan kuat untuk membantu mereka yang memiliki kemampuan lemah. Hubungan yang begitu bersahabat membuat para utusan sedikit tidak nyaman. Setiap gerakan tampak sangat sempit, terutama Kapten tim ke-43, yang duduk kaku di samping, berubah menjadi patung, dan tidak berani bergerak sama sekali. Hanya mata yang berkedip dari waktu ke waktu membuktikan bahwa dia masih hidup.